Halo semua, perkenalkan nama saya Sartika Handayani Siregar. Saya jurusan Sastra Inggris dan sekarang sudah semester 6. Halo, nama saya Valerian Sasabila Morochel dari Prodi Sastra Inggris semester 6. Hai, perkenalkan nama saya Nada Jelang Ramdhani. Saya adalah mahasiswa dari program studi Sastra Inggris di Universitas Putra Batam. Dan saat ini saya adalah mahasiswa semester 6. Karena awal dari kesukaan saya terhadap bahasa Inggris itu sendiri, jadi dimulai dari kesukaan itu saya mulai suka membaca, suka mendengar, dan suka menonton, misalnya membaca novel ataupun membaca cerpen, dan juga misalnya mendengar musik yang berbahasa Inggris ataupun menonton film yang memiliki bahasa Inggris. Jadi saya berpikir kenapa tidak diseriusin seperti itu. Karena saya memiliki hobi untuk membaca novel berbahasa Inggris. Dan karena itu saya mulai tertarik untuk mempelajari lebih dalam mengenai masalah karya-karya sastra lainnya yang berbahasa Inggris. Dan maka itu saya bergabung di program studi sastra Inggris di Universitas Putra Batam. Dan kemudian hal ini berkaitan juga dengan pekerjaan saya, mengingat saya adalah mahasiswa yang belajar sambil bekerja. Dan di tempat kerja saya harus berbicara atau berkomunikasi dengan para ekspatriat yang ada di perusahaan ataupun customer yang notabene adalah warga negara asing. Selain itu, saya juga tetap bisa melanjutkan hobi saya membaca novel berbahasa Inggris. Malahan saya bisa lebih memahami novel tersebut karena program studi sastra Inggris yang saya ikuti. Keterbiasaan saya dalam bercakapan berbahasa Inggris karena saya berasal dari SD Putra Batam. Oleh karena itu, saya memilih sastra Inggris karena saya suka berbahasa Inggris, seperti menonton filmnya, membaca novelnya, dan juga berbahasa Inggris dengan orang-orang asing, seperti itu. Sukanya menjadi mahasiswa sastra Inggris ini, saya suka belajar bahasa Inggris dan mengetahui lebih dalam, lebih luas terhadap budaya-budayanya dan bahasanya. Begitu pula dengan dosen-dosennya yang begitu peduli dengan mahasiswanya ketika mengalami kesulitan seperti tugas atau presentasi begitu. Suka duka kuliah di sastra Inggris, menurut saya lebih banyak sukanya ya, karena yang pertama saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan adalah hal yang saya senangin, dan kemudian saya juga menyadari bahwa saya berada di antara orang-orang atau di circle di mana kita memiliki kecintaan terhadap sastra Inggris itu sendiri, dan kemudian dosen-dosen kita itu, lecturers kita itu memang benar-benar humble ya, dan sangat mengayomi. Jadi segala persoalan tentang perkuliahan mereka bisa membantu kita mencarikan solusi seperti itu. Kalau untuk dukanya, saya tidak mengartikannya sebagai duka ya, saya mengartikannya sebagai sebuah tantangan. Misalnya kayak tugas yang banyak, karena di sastra Inggris tuh tugasnya banyak banget, bacaannya banyak banget, jadi lebih ke tantangan sih daripada duka. Hi, my name is Isbandi. I graduated from Faculty of Social Science and Humanities last year in Putra Batam at 2021. I have completed my English literature study for almost 5 years because at that time I was working and also studying at the same time. I'm currently working as an account manager for an IT company structure based in Batam. So I've been working here for almost a year and 8 months. I experienced a lot after I finished my English literature study at Putra Batam. I received many new opportunities, job offer for local and company abroad. Decided also personally I feel more confident, especially talk in front of the people. I also can help a lot of people in my work, in my office, especially how to teaching them to communicate in English very well. Therefore, I would like to say thank you for all my lecturers, for all my classmates who helped me for my achievements so far. All those knowledge lesson that I've learned when I was in school, it's really helped me a lot. Zaman ketika masyarakat terbiasa dengan yang praktis dan aplikatif,
Lazim ada kesalahan umum yang menganggap bahwa manfaat menempuh studi di pendidikan tinggi di bidang sastra Inggris adalah untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Karena konon, bahasa Inggris adalah bahasa yang paling lazim digunakan dalam komunikasi di tingkat global. Pemahaman itu tidak sepenuhnya salah. Namun, sesungguhnya cakupan pembelajaran dan penelitian di bidang sastra Inggris itu jauh lebih luas daripada sekedar belajar mahir menggunakan bahasa Inggris. In English Major sama sekali berbeda dari belajar di kursus bahasa Inggris. Sesungguhnya, jika kita melihat berbagai English programs di berbagai perguruan tinggi di negara seperti Amerika Serikat, Britania Raya, Australia, Selandia Baru, Kanada, Filipina, Singapura, Malaysia, dan negara-negara lain yang menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-harinya, baik dalam konteks formal maupun informal. Studying English biasanya berarti belajar meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan berkomunikasi efektif, serta melakukan kajian mendalam terhadap bahasa, kebudayaan, dan kesusastraan. Hai, perkenalkan saya Nurmadona Handayani. Saya adalah Ketua Program Studi Sastra Inggris Universitas Putra Batam. Program Studi Sastra Inggris adalah program studi yang mempelajari bidang ilmu terkait dengan isi, ciri, artistik, estetika, keindahan dari sebuah teks atau karya sastra. Karya sastra itu sendiri tidak hanya bercerita tentang sebuah karya tulisan saja, di mana pada program studi sastra Inggris kita juga berbicara, kita juga menganalisa dan mempelajari tentang sejarah dan budaya. Nah, sejarah dan budaya yang diperoleh dari sebuah karya. Lazimnya yang diterima sebagai mahasiswa adalah lulusan SMA atau setidaknya yang tingkat kemahiran berbahasa Inggrisnya di atas rata-rata. Selain itu, karena kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi efektif, dan berbahasa secara strategis merupakan kompetensi yang dibutuhkan di berbagai bidang pekerjaan, lulusan sastra Inggris dapat ditemukan di berbagai bidang kerja di seluruh dunia. Jika kita berbicara tentang penguasaan bahasa Inggris, di mana zaman sekarang ini semua teknologi menggunakan bahasa Inggris. Kemudian tidak hanya teknologi, bidang kerja pun juga. Ketika kita melamar pekerjaan di sebuah instansi, ketika kita melamar pekerjaan di sebuah perusahaan, maka yang paling utama ditanya adalah apakah Anda mampu berbahasa Inggris atau apakah Anda mampu berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi ketika kita berpikir penting nggak menguasai bahasa Inggris di zaman sekarang, itu penting. Nah, salah satu tawaran dari program studi sastra Inggris adalah memberikan pengetahuan, mendidik, kemudian mengajarkan kepada mahasiswa tentang bagaimana kita bisa berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Tidak hanya bahasa Inggris saja, kita juga mempelajari sebuah karya dalam bahasa Inggris. Kita juga mempelajari tentang budaya-budaya dalam bahasa Inggris. Universitas Putra Batam merupakan satu-satunya universitas di Kepulauan Riau yang memiliki program studi sastra. Jurusan sastra Inggris di kampus ini sudah terakreditasi B. Program studi sastra Inggris Universitas Putra Batam merupakan satu-satunya program studi sastra Inggris yang ada di wilayah Kepri atau di Provinsi Kepulauan Riau. Pertanyaannya, apakah tidak ada program studi bahasa Inggris di universitas lain di Kepulauan Riau? Tentunya ada. Ada beberapa universitas yang juga memiliki program studi bahasa Inggris, namun universitas tersebut menyediakan program studi bahasa Inggris yang mana lulusannya menjadi seorang guru. Nah, apabila adik-adik nggak pengen jadi guru, tapi tetap bisa berbahasa Inggris, tetap bisa belajar bahasa Inggris, pilihlah program studi sastra Inggris Universitas Putra Batam. Akreditasi program studi sastra Inggris Universitas Putra Batam sekarang ini sudah B. Nah, harapan kita ke depannya program studi sastra Inggris Universitas Putra Batam bisa meraih akreditasi A dengan penilaian yang sangat bagus. Dosen-dosen atau tenaga pengajar yang mengajar di program studi sastra Inggris Universitas Putra Batam merupakan dosen-dosen dari lulusan kampus ternama yang ada di Indonesia.
4 orang dosen dari program studi sastra Inggris pada saat ini sedang menempuh program S3 atau doktoral di bidang linguistik. Tidak hanya akreditasi kita yang sudah B, ada banyak sekali prestasi-prestasi yang kita miliki di program studi sastra Inggris. Tidak hanya prestasi yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu dosennya saja, namun juga banyak lagi prestasi-prestasi yang dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa dari program studi sastra Inggris. Program studi sastra Inggris memfasilitasi mahasiswa-mahasiswi untuk mengikuti ajang perlombaan, baik itu perlombaan di bidang akademik atau perlombaan di bidang non-akademik. Kita memiliki dosen yang berprestasi, kita memiliki mahasiswa yang berprestasi. Nah, itu adalah keunggulan dari program studi sastra Inggris. Program studi sastra Inggris tidak hanya mempelajari bidang bahasa, namun juga akan memperkenalkan kamu pada sejarah peradaban dunia. Hal ini tentu saja membuat kamu jadi memiliki wawasan yang lebih luas lagi. Mempelajari bahasa Inggris memang tidak mengharuskan kamu untuk kuliah dalam program studi sastra Inggris. Bisa saja mengikuti kursus bahasa Inggris untuk waktu yang lebih singkat. Namun, jika kamu ingin memperdalam dan mempelajari lebih luas lagi, maka kamu harus melanjutkan kuliah program studi sastra Inggris. Halo, perkenalkan nama saya Tommy Arianto SSMA. Saya mengajar di Prodi Sastra Inggris. Saya sudah mengajar di Prodi Sastra Inggris Universitas Putra Batam 5 tahun sampai saat ini. Untuk pendidikan saya S1 di jurusan Ilmu Sastra Inggris Universitas Negeri Padang. S2 saya melanjutkan di bidang yang sama di jurusan Ilmu Sastra di Universitas Gadjah Mada. Oke adik-adik, kita akan berbicara sedikit tentang ngapain sih dan apa sih yang akan kita pelajari di Prodi Sastra Inggris. Pada konsentrasi sastra Inggris, adik-adik akan mendapatkan berbagai bekal ilmu, baik terkait kajian budaya, fenomena sosial masyarakat, serta berbagai macam intrik dan kritik sosial di dalam karya sastra tentunya. Dan semua itu tentu terakum dari berbagai macam mata kuliah yang dipelajari, mulai dari pengantar sastra atau Introductions to Literature, kajian sastra seperti prose, poetry, drama analysis, kritik sastra atau literary criticisms, teori sastra hingga metodologi penelitian dalam sastra. Mempelajari sastra membangun cara berpikir yang kompleks, terbuka, kritis, dan berbudaya. Karena pada hakikatnya, karya sastra merupakan cerminan dari perilaku sosial. Menurut Warren and Welek, sastra merupakan representasi ideologi kebudayaan. Menurut Ben Eger, sastra sebagai manifestasi hasrat pengarang atau unconsciousness desire. Menurut Jacques Lacan. Dan sastra tentunya merupakan karya estetis yang penuh dengan keindahan menurut Robert Stanton. Kompleksitas berpikir dalam sastra membangun jati diri manusia yang memiliki awareness dan peka mengkaji realitas sosial yang dinamik. Makanya, lulusan sastra memiliki berbagai kompetensi. Selain kemampuan bahasa Inggris yang sudah menjadi modal utamanya, banyak lulusan sastra yang mampu berkecimpung di bidang sosial, NGO, interpreter, jurnalistik, pelaku budaya, pelaku seni, copywriting, aktivis, public relation, dan lain sebagainya. Hello everyone, let me introduce myself to you. My name is Robi Satria. I'm an English department lecturer in Putra Batam University. I've been teaching in Putra Batam for 12 years. I graduated from English department, Faculty of Letters, Andalas University, Padang, West Sumatra, and then I continue my master degree at the same university by choosing linguistic major. In this occasion, let me explain you about linguistic program in sastra Inggris. Ya, seperti yang sudah dijelaskan Mr. Tommy tadi, ada dua konsentrasi jurusan di dalam sastra Inggris. Yang pertama itu literatur, yang kedua itu linguistik. Nah, saya akan menjelaskan part linguistik. Oke, dalam program linguistik terdapat dua konsentrasi. Yang pertama kita sebut mikrolinguistik, yang kedua makrolinguistik. Mikrolinguistik berkenaan dengan faktor internal bahasa itu sendiri. Sedangkan makrolinguistik adalah kajian bahasa dengan kaitannya dengan faktor eksternal dari luar. Mikrolinguistik contohnya dari bunyi, bentuk, susunan, dan makna yang dipelajari dalam mata kuliah seperti fonologi, morfologi, sintak, and semantik.
Sedangkan makrolinguistik berkenaan dengan ilmu linguistik dengan kaitannya dengan faktor lain di luar bahasa. Contoh faktor psikologi, faktor saraf, faktor sosial ya, yang akan dipelajari dalam berbagai macam bidang studi. Ya, sedangkan makrolinguistik berkonsentrasi pada kajian sastra dengan kaitannya dengan faktor lain atau faktor eksternal bahasa seperti faktor sosial, faktor psikologi, dan faktor eksternal lainnya. Contoh mata kuliahnya seperti sosiolinguistik, psikolinguistik, discourse analysis, linguistik forensik, dan lain sebagainya. Setelah mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan berbahasa yang baik dan dapat menjadi jembatan untuk ilmu lainnya seperti ilmu sosial, ilmu psikologi, ilmu syaraf, ilmu kriminologi, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afriana dari program studi Sastra Inggris Universitas Putra Batam. Oke, saya sekarang sedang melanjutkan studi S3 saya di program studi Linguistik di Universitas Tun Hussein On Malaysia. Kali ini saya akan memperkenalkan tentang Prodi Sastra Inggris Universitas Putra Batam, di mana memiliki dua kepakaran, yaitu literature atau sastra dan linguistik. Sastra Inggris merupakan bidang ilmu yang mempelajari bahasa Inggris dari skill tentang linguistik dan sastra Inggris secara mendalam. Oke, secara garis besar kita bisa mendapatkan pengetahuan dan keahlian untuk program studi sastra Inggris di mana ada kemampuan komunikasi lisan, tentunya kepakarannya bahasa Inggris dalam bahasa Inggris, kemampuan komunikasi tertulis dalam bahasa Inggris, kemampuan membaca dan memahami tulisan, reading dalam bahasa Inggris, writing dalam bahasa Inggris, listening dalam bahasa Inggris, dan speaking of course in English. Dan kemampuan berpikir secara terstruktur, kemampuan melakukan analisa di mana kita dapatkan di semua mata kuliah dan khususnya literary criticism dan keterampilan interpersonal. Jangan percaya kalau ada yang bilang lulusan sastra Inggris akan sulit mendapatkan pekerjaan. Karena faktanya, lulusan sastra Inggris bisa bekerja di berbagai bidang. Mengingat bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Yang jelas, lulusan sastra Inggris akan memiliki kemampuan bahasa Inggris yang sangat baik, yang bisa sangat bermanfaat untuk kehidupanmu kelak di masa yang akan datang, untuk bisa berkomunikasi dengan lancar ke banyak orang dari seluruh dunia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Yunisa Oktavia, SPD MPD. Saya dosen program studi Sastra Inggris di Universitas Putra Batam. Program studi Sastra Inggris menjadi salah satu program studi unggulan di Universitas Putra Batam. Program studi ini memiliki segudang prestasi, baik itu di bidang akademik maupun non-akademik. Program studi Sastra Inggris juga sudah melahirkan alumnus yang sudah berkompeten dan memiliki keahlian di program studi Sastra Inggris. Dosen program studi Sastra Inggris memiliki segudang prestasi di bidangnya. Di antaranya, dosen program studi Sastra Inggris sudah memiliki sertifikasi pendidik atau sertifikasi dosen 100%, kemudian dosen program studi Sastra Inggris sudah memiliki jabatan fungsional lektor sebanyak 90%. Selain itu, dosen program studi Sastra Inggris juga sudah memiliki sertifikasi dari BNSP sebagai asesor. Dosen program studi Sastra Inggris juga sudah memiliki banyak luaran dari hasil penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Di antaranya, publikasi dosen program studi Sastra Inggris sudah mencapai pada jurnal internasional terindeks Scopus maupun terindeks. Selain itu juga memiliki publikasi pada jurnal nasional terakreditasi. Hal ini menjadi prestasi yang sangat luar biasa pada program studi Sastra Inggris yang akan mencetak dan menghasilkan mahasiswa yang berkompeten dan memiliki profesionalitas di bidangnya. Dosen program studi Sastra Inggris juga
Pernah dilibatkan sebagai narasumber pada kementerian, kemudian sebagai keynote speaker pada kegiatan seminar nasional, dan juga memiliki haki pada tingkat nasional. Dosen program studi sastra Inggris sangat aktif dan sangat produktif. Hal ini terlihat dari karya dari dosen berupa buku ajar, buku referensi yang sudah ber-ISBN dan sudah dihakikan. Prestasi mahasiswa di program studi sastra Inggris juga tidak kalah mumpuni dengan prestasi dosennya. Mahasiswa program studi sastra Inggris juga aktif pada kegiatan Himpunan Mahasiswa Program Studi atau HMP. HMP ini menjadi wadah untuk mahasiswa agar bisa mengeksplorasikan dirinya pada peminatan linguistik dan literatur. Kemudian mahasiswa juga aktif pada kegiatan unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Mahasiswa program studi sastra Inggris juga berkolaborasi pada kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini menjadi sarana bagi mahasiswa untuk bisa nanti memiliki modal sehingga bisa berkecimpung di tengah masyarakat. Output dari kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat antara dosen dan mahasiswa itu juga akan dan sudah dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional. Hal ini sangat membanggakan bagi program studi sastra Inggris. Saya Abi, dosen sastra Inggris Universitas Putra Batam. Sebelum adik-adik memilih jurusan, adik-adik pasti berpikir prospek kerja ke depannya seperti apa. Jangan menganggap remeh dengan sastra Inggris, karena prospek kerja dari lulusan sastra Inggris sangat luas. Apa saja sih prospek peluang kerja setelah adik-adik lulus dari program studi sastra Inggris? Yang pertama itu adalah diplomat. Bukan berarti adik-adik harus lulus dari jurusan hubungan internasional. Mengapa? Karena untuk jadi diplomat, adik-adik harus bisa berbahasa Inggris. Nah, karena itu bagi adik-adik yang lulus ya di sastra Inggris atau bahasa Inggris, nah, peluang untuk menjadi diplomat sangat besar sekali. Yang kedua adalah menjadi blogger. Sekarang itu ya blogger itu sangat booming. Nah, adik-adik harus tahu ketika adik-adik menulis, adik harus mempergunakan yang namanya bahasa Inggris. Karena jika adik-adik mempergunakan bahasa Indonesia, apakah orang luar negeri akan mengerti? Pasti tidak, ya kan? Makanya adik-adik harus mengerti bahasa Inggris. Nah, setelah itu apa lagi? Ini juga penting, yaitu tour guide. Jangan menganggap remeh tour guide, karena tour guide itu harus memiliki wawasan yang luas. Tour guide itu juga harus bisa menjelaskan tentang misalnya kebudayaan suatu daerah. Dalam bahasa Inggris, prospek selanjutnya adalah ya menjadi seorang penulis atau writer. Apabila adik-adik memiliki keahlian dalam menulis, jurusan sastra Inggris sangat tepat sekali yang adik pilih. Mengapa? Karena dengan mengetahui bahasa Inggris, maka tulisan adik-adik akan bisa dibaca oleh seluruh orang yang ada di dunia ini. Dan yang terakhir adalah penerjemah atau translator. Nah, ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan, terutama di Batam ini, banyak perusahaan-perusahaan asing. Nah, bisa saja mereka membutuhkan adik-adik yang pandai menerjemah bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau sebaliknya. Nah, itulah beberapa prospek karir apabila adik-adik lulus dari sastra Inggris Universitas Putra Batam. Harapan saya bagi program studi sastra Inggris Universitas Putra Batam, semoga program studi sastra Inggris tetap menjadi satu-satunya program studi ternama yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Dan semoga akreditasi program studi sastra Inggris ke depannya bisa naik menjadi program studi dengan akreditasi unggul. Impossible is
just an opinion. Do not stop when you are tired, stop when you are done. Cover me in colors I can only see with you. I'd be better with another, but I always pick you. I try my best to fight it, can't deny it. Touches diamonds, and you're probably the reason that I'm so messed up too. I can't stop it, it's ugly but honest. Got me tripping for the way you say my name, say my name, say my name. Could count the ways you drive me so insane, but when you call I still fall back into your game. Play the game, play the game. Wrong can still be right. People wanna tell me all the time, but someday my prince will come. But if this ain't love, then I don't want it. Hands are in my denim, but your heart's not with them.